Halo guys, di video kali ini kita bakal lanjutin cerita Make ini lagi. Karena di sini dikit banget cerita yang gue skip, gue saranin kalian baca part sebelumnya dulu. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Suatu malam pada suatu hari menjelang pemilihan OSIS, Nokumitsu sedang sibuk mempersiapkan pelajaran untuk besok di kamar. Saat membalik halaman catatan matematika, Kaju yang duduk di pangkuan Nokumitsu sambil melihat kartu kosakata mengangkat wajahnya. Oh, ini sama, sejak naik ke kelas 2, waktu persiapan belajarnya bertambah ya. Iya, kalau tidak mempersiapkan dengan benar, aku tidak bisa mengikuti pelajaran. Nokumitsu memeriksa rumus di buku pelajarannya sambil mencatat di buku tulis. Lalu, kepala Kaju yang mengintip buku pelajaran menutup pandangannya. Hei Kaju, aku tidak bisa melihat. Jadi geser sedikit. Nokumitsu menggeser kepala Kaju ke samping, lalu menyadari sesuatu. Tubuh Kaju di atas pangkuannya, jarak antara telapak kakinya dan lantai. Kaju, jangan-jangan kau bertambah tinggi? Iya, sejak awal tahun ini, aku bertambah 1 cm. Kaju menegakkan punggungnya dengan tegap. Nokumitsu dengan perasaan haru menaruh telapak tangannya di kepala Kaju. Ngomong-ngomong, hadiah ulang tahun, apa benar cukup kamu saja? Iya, sambil belajar untuk ujian masuk, aku bisa merasakan keberadaan Onisama. Tidak ada hadiah yang lebih dari itu. Kaju menyatakannya dengan tegas. Akhir pekan ini adalah ulang tahun Kaju yang ke-15. Ia memang meminta kamus Inggris Jepang sebagai hadiah, tapi apa tidak bisa memberi sesuatu lagi? Gumam Nokumitsu. Sambil mengelus kepala Kaju, Nokumitsu terus menggerakkan pensil mekanisnya di buku catatan dengan pikiran melayang. Sepulang sekolah keesokan harinya, rapat darurat klub sastra diadakan di ruang klub. Dengan wewenang sebagai ketua klub, Nokumitsu mendadak mengumpulkan semua orang. Semua, terima kasih sudah berkumpul. Yanami, Komari, dan Shiratama-san mengangguk dengan wajah serius. Ketua klub, ada apa ya? Shiratama-san mengangkat tangan dengan manis. Nokumitsu mengangguk dengan berat lalu memberitahu mereka bertiga. Ya, akhir pekan ini ulang tahun Kaju. Entah kenapa mereka tidak bereaksi, tapi Nokumitsu menenangkan diri lalu melanjutkan penjelasan. Jadi, aku berencana membuat kue sebagai kejutan, tapi aku bingung mau membuat kue seperti apa. Masih tidak ada reaksi. Tanpa memperdulikannya, Nokumitsu membagikan lembaran yang sudah ia siapkan. Shortcake strawberry atau krim coklat juga bagus, tapi mungkin tart atau chiffon teh juga menarik. Kaju sering membuat kue jenis keju, tapi itu karena mudah disimpan beku. Tunggu sebentar, Nokumitsu-kun. Kali ini, Yanami mengangkat tangan dengan wajah curiga. Iya, Yanami-san. Kami dipanggil cuma untuk menentukan kue ulang tahun adikmu, itu saja. Kurasa memang begitu. Boleh aku lanjutkan? Kepalamu itu spons ya? Entah kenapa, Komari ikut menyanggah. Dengarkan dulu, kali ini ulang tahun Kaju yang ke-15. Dahulu di Jepang, laki-laki dianggap dewasa pada usia 15 tahun. Di zaman kesetaraan gender seperti sekarang, tidak berlebihan kalau mengatakan tahun ini adalah upacara kedewasaan Kaju. Nokumitsu menatap wajah semua orang. Artinya, ini perayaan yang sangat membahagiakan, mengerti kan? Aku tidak mengerti. Aku cuma mengerti bahwa Nokumitsu-kun itu terlalu bahagia dan tidak ada kue. Yanami mengibaskan lembaran yang Nokumitsu buat. Lagi pula, Nokumitsu-kun, kau memang bisa membuat kue. Aku belum pernah diberi makan hasil buatanmu. Karena ini pertama kalinya, aku memang agak khawatir. Lagi pula, kenapa aku harus memberinya makan? Umam Nokumitsu. Shiratama-san menyatukan kedua tangannya di depan dada. Aku pernah membuat kue. Kalau untuk merayakan Kaju-chan, aku ingin sekali membantu. Iyakah? Terima kasih. Nokumitsu agak tertekan hingga kata-katanya tersendat. Sebenarnya, karena ini urusan Kaju, Nokumitsu sudah memutuskan untuk melakukannya tanpa melibatkan Shiratama-san. Karena itu, Nokumitsu memilih hari saat Shiratama-san tidak ada karena kegiatan OSIS. Tapi,
Kenapa dia ada di sini? Nokumitsu juga heran. Seolah mengetahui konflik batinnya, Shiratama-san memiringkan kepalanya dengan manis. Kalau begitu, bagaimana kalau kita membuatnya bersama di rumahku? Kalau akhir pekan, keluargaku juga tidak ada. Tapi, aku berencana membuat kuenya di rumahku. Komari menunjukkan wajah curiga. Ini kan kejutan, tapi kau membuatnya di rumah? Iya, di jadwal Kacu ada rencana keluar mulai siang, jadi aku pikir membuatnya setelah itu. Nokumitsu-kun, kau masih berbagi jadwal dengan adikmu ya? Yanami menatap Nokumitsu dengan tatapan curiga. Ya, soalnya Nokumitsu tidak tahu cara mematikan fitur itu juga. Lalu Shiratama-san yang berdiri tiba-tiba duduk kembali di sebelah Nokumitsu. Kalau pertama kali, kadang tidak akan berjalan lancar, jadi lebih baik punya waktu cadangan. Di rumahku tidak ada siapa-siapa, hanya kita berdua, jadi tidak perlu sungkan. Begitu ya? Nokumitsu tersendat. Shiratama-san semakin mendekat. Begitulah, boleh aku membantu pengalaman pertama ketua klub? Aku juga laki-laki, jadi rasanya tidak baik masuk ke rumah tanpa ada orang. Keluargamu juga mungkin khawatir. Shiratama-san menaruh jari telunjuk di dagungnya, lalu memalingkan kepala dengan manis. Tapi, kita kan berpacaran, jadi menurutku tidak masalah. Hah? Apa yang kau katakan, Shiratama-san? Gumam Nokumitsu. Merasakan tatapan penuh niat pembunuh dari Yanami dan Komari, Nokumitsu menggelengkan kepala sekuat tenaga. Tunggu, kita tidak berpacaran kan? Ah, aku salah. Aku cuma memperkenalkan ketua klub ke kakak-kakakku sebagai pacarku. Shiratama-san menjulurkan lidah sambil berkata, "Tehe." Iya, cuma itu saja. Di Aeon Mall Toyokawa, kami hanya menyebarkan kebohongan kepada pasangan Tanakawa bahwa kami berpacaran. Gumam Nokumitsu. Kau belum memberitahu mereka yang sebenarnya? Soalnya pada hari pernikahan itu, ketua klub bilang supaya tetap di sampingmu. Shiratama-san melirik Yanami dan Komari, lalu buru-buru menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Maaf, itu rahasia kita berdua ya. Itu bisa menimbulkan salah paham, jadi tolong gunakan subjek yang jelas. Bahaya kalau sampai aku dianggap pria jahat yang mendekati anggota baru. Nokumitsu menarik napas dalam-dalam, lalu menghadap dua anggota lama. Boleh aku menjelaskan? Kalau itu pesan terakhir, aku mau mendengarnya. Mati saja. Waktu operasi balas dendam itu, aku dan Shiratama-san berbohong kepada Tanaka Sensei dan kakaknya bahwa kami berpacaran. Penjelasan selesai. Sekarang, mereka pasti mengerti. Yanami menatap Nokumitsu dengan mata menyipit. Oh, kenapa berbohong seperti itu? Kenapa ya? Kenapa ya? Aku sendiri tidak begitu tahu. Gadis bermata sipit lainnya, Komari, juga menatap tajam ke arah Nokumitsu. Kak, kau bilang supaya tetap di sampingmu. Itu pembicaraan antara Shiratama-san dan Tanaka Sensei. Aku tidak ada hubungannya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kenapa aku disalahkan sebesar ini? Saat Nokumitsu menahan ketidakadilan itu, Shiratama-san perlahan menyentuh lengan Nokumitsu. Ketua, maaf sudah merepotkan. Kalau disalahpahami bahwa aku berpacaran dengan ketua, pasti terasa tidak enak ya. Bukannya tidak enak sih, tapi mendengar itu, Shiratama-san menampilkan senyum seindah bunga. Di sini, kenapa pahit ya si Nokumitsu, anjir. Syukurlah, kalau begitu, ayo kita buat kue bersama di rumahku. Bawa kue dari rumah Shiratama-san, bukannya bakal susah? Yanami menyela dengan suara pelan. Ia menopang dagunya dengan satu tangan, lalu mulai mencari-cari ujung rambutnya bercabang dengan sikap acuh. Kalau pakai sepeda bisa hancur, dan kalau naik bus sama kereta harus pindah-pindah, jadi butuh waktu juga. Sama saja kan dengan bikin di rumah Nokumitsu-kun. Shiratama-san sempat membeku sesaat, lalu mengangguk sambil tersenyum, seolah menenangkan diri. Benar juga, andai ada tempat yang cocok di dekat rumah ketua. Kalau ada sih enak ya. Yanami memainkan ujung rambutnya dengan jari.
Apa ini? Suasana tegang yang aneh. Komari yang tadi menatapku tajam sekarang malah gemetar sambil menatap ponselnya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Gumam Nobumitsu. Saat itulah, seolah memecah suasana ini, pintu terbuka dengan keras. Capek banget, katanya hari ini ada rapat dadakan ya. Yang masuk ke ruangan adalah Yakishio dengan pakaian olahraga. Sambil mengusap keringat dengan handuk yang diberikan Komari, Yakishio menatap sekeliling ruang klub dengan bingung. Ada apa sih kalian? Karena tidak ada yang membuka mulut, mau tak mau Nobumitsu yang menjelaskan. Kita mau bikin kue ulang tahun Kacu sebagai kejutan, tapi lagi cari tempat buat bikinnya. Kalau di rumahku bisa ketahuan Kacu. Yakishio menekuk minuman dari botol airnya, lalu duduk di kursi sambil menyeka mulutnya. Kalau gitu, datang aja ke rumahku, Mama jago bikin kue. 6 Juni, hari ulang tahun Kacu. Nobumitsu datang ke rumah Yakishio sambil menghindari pandangan dari Kacu. Rumah Yakishio berada dalam jarak jalan kaki dari rumahnya, jadi sangat cocok dijadikan tempat membuat kue. Selain itu, Nobumitsu-kun, selamat datang. Ayo jangan sungkan, silakan masuk. Maaf sudah merepotkan secara mendadak. Di ruang tamu rumah Yakishio, tercium aroma dupa, dan di dapur makan, berbagai peralatan memasak tersusun rapi. Setelah meletakkan bahan-bahan yang sudah Nobumitsu beli di meja dapur, Ibu Yakishio menyerahkan kain terlipat kepada Nobumitsu. Nih, pakai celemek ini ya. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Lemon-san di mana? Nobumitsu melihat sekeliling, tapi tidak ada Yakishio di ruang tamu. Sambil mengenakan celemeknya sendiri, Ibu Yakishio menjawab dengan santai. Lemon lagi di klub. Dia lagi semangat karena pertandingan sudah dekat. Berarti di rumah ini cuma ada aku dan Ibu Yakishio berdua. Tunggu, dia sudah menikah. Berarti suaminya mungkin ada di mana? Suamiku sedang dinas di luar kota, jadi tidak usah sungkan ya. Ah, baik. Suami dinas di luar kota, anak perempuan di klub, istri orang yang masih terlihat sangat awet muda. Ini apa? Plot yang sering muncul di manga, tentu saja tidak mungkin terjadi hal aneh. Tapi entah kenapa kalau berada di dekat Ibu Yakishio, rasanya agak membuat gelisah. Panik saat memasang celemek, Ibu Yakishio mendekat ke belakang Nobumitsu untuk membantunya. Klek, pintu ruang tamu terbuka. Yang masuk sambil menggosok matanya adalah seorang gadis berkacamata dengan piyama. Ia menyeret boneka kelinci besar yang lemas. Itu adalah Yakimo-chan alias Yakishio Nagi-chan. Ibu Yakishio terkejut dan menjauh dari Nobumitsu. Nagi, kamu belum ganti baju? Semalam aku baca buku sampai larut, jadi ketiduran lagi. Ia berjalan pelan ke kulkas, mengambil susu lalu duduk di meja. Yakimo-chan yang masih setengah mengantuk meminum susu perlahan, lalu beberapa saat kemudian menyadari keberadaan Nobumitsu dan langsung membeku. Detik berikutnya, ia menyemburkan susu dengan keras. Ibu Yakishio buru-buru menghampiri Yakimo-chan yang tersedak. Sambil mengalihkan pandangan dari Yakimo-chan yang batuk dengan mata berkaca-kaca, Nobumitsu mengikat tali celemeknya dengan erat. Di bawah bimbingan Ibu Yakishio, pembuatan kue dimulai. Sambil mengayak tepung, Nobumitsu melirik ke ruang tamu dan melihat Yakimo-chan yang sudah berganti pakaian menatapnya tajam. Rasanya tidak nyaman. Sambil membela diri dalam hati, Nobumitsu terus bekerja. Ketika bel rumah berbunyi, seolah sudah menunggu momen Ibu Yakishio keluar dari ruang tamu. Yakimo-chan akhirnya membuka suara. Sebenarnya hubunganmu dengan kakakku itu apa? Hah? Maksudnya? Nobumitsu mencoba membaca maksudnya dari ekspresinya, tapi matanya di balik kacamata hanya dipenuhi kewaspadaan. Kami satu klub sastra, kurang lebih seperti itu hubungan kami. Nobumitsu berusaha memberi jawaban aman, tapi Yakimo-chan menyorotkan pandangan tajam dari balik kacamatanya. Kakakku selama ini... Astagfirullahaladzim. Kakakku selama ini belum pernah membawa anak laki-laki dari klub atletik ke rumah. Begitu ya? Benarkah hanya teman satu klub saja? Ya, benar.
Meskipun Nokomisu sudah menjawab dengan tulus, Yakimo-chan tetap menatapnya tajam tanpa bergerak. Di tengah suasana canggung itu, pintu ruang tamu terbuka. Aku kira tadi kakaknya Yakishio Senpai. Aduh, bukan. Aku ini ibunya Lemon, ibunya. Yang masuk ke ruang tamu dengan suasana ceria adalah ibu Yakishio. Dan di belakangnya, Shiratama-san dan Yanami. Kenapa mereka ada di sini? Saat Nokomisu terkejut, Yanami tersenyum dengan senyum jahil. Nokomisu-kun, aku datang buat bantu. Yanami mengencangkan tali celemaknya sambil menyenggol bau Nokomisu. Kenapa diam saja? Kalau senang, bilang saja. Yang akan kita buat ini kue ulang tahun, jadi tidak ada bagian untuk Yanami-san. Ya, jelas dong. Aku sudah bawa bagian punyaku sendiri. Yang Yanami keluarkan adalah roti tawar. Di sisi lain, Shiratama-san juga sudah memakai celemaknya dan mendekat ke Yanami dan Nokomisu. Saat Nokomisu menjaga jarak dan membiarkan Yanami ditangani Shiratama-san, ibu Yakishio berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Wah, Nokomisu-kun populer sekali ya. Kita kok, aku cuma selalu dijadikan bahan bercanda. Ibu Yakishio entah kenapa matanya tidak tersenyum. Mungkin cuma perasaanku saja. Anjir, ini Ibu Yakishio bahaya banget. Yo, pelapornya kental nih anjir. Sementara itu, pembuatan kue dilanjutkan dengan tambahan 2 asisten. Berganti scan di salah satu sudut kawasan perumahan yang tenang. Di kamar pribadi Gondo Asami, ada Kacu dan Gonchan berdua. Noku-chan, iya, Kacu memasukkan sendok yang disodorkan Gonchan ke dalam mulutnya. Gonchan, kemampuanmu meningkat ya. Bahkan, Kacu tidak bisa membuat tekstur selembut ini. Tidak baik kalau aku cuma selalu dibuatkan saja. Noku-chan, Gonchan menyendokkan lagi omures dari piring, lalu mengarahkan sendok ke mulut Kacu. Gonchan tidak makan. Hari ini hari untuk memanjakan Kacu-chan. Mau makan lagi? Ya, aku mau dimanjakan lagi. Hap, sambil melihat Kacu mengunyah dengan bahagia, Gonchan juga memakan sesuap omures. Saat Gonchan tersenyum puas, Kacu menatapnya dengan pandangan penuh arti. Jangan-jangan ini latihan untuk membuat seseorang mencicipinya ya. Gonchan tanpa berkata apa-apa, menarik pipi Kacu ke kanan dan kiri. Gonchan bilang mau memanjakanku. Memanjakan juga ada batasnya. Setelah beberapa saat menikmati pipi Kacu, Gonchan melepaskannya sambil tertawa. Padahal ulang tahun, tidak apa-apa tidak membeli kue. Hehehe, hari ini Onisama akan memanggangkan kue untuk Kacu, jadi Kacu menantikannya. Onisama juga perhatian ya. Gonchan menatap wajah Kacu yang tampak bahagia. Selama ini, hadiah ulang tahun Kacu biasanya adalah Onisama menghabiskan hari bersamanya. Namun tahun ini, mereka beraktivitas terpisah, dan Onisama bahkan mencoba membuat kue yang merupakan bidang Kacu. Kamu tahu, Onisama berusaha menanyakan kue kesukaan Kacu secara tidak langsung, dan bagian canggung seperti itu justru terlihat imut. Padahal, kalau melihat riwayat pencarian dan jadwal, kejutannya sudah kelihatan jelas. Tapi, Kacu sedang memikirkan harus bereaksi kaget seperti apa sejak kemarin. Melihat Kacu yang terus berbicara dengan ceria, Gonchan menggeleng kecil. Andai Noku-chan bisa tetap seperti sekarang, terlihat lebih lama lagi. Gonchan menyendok omures, lalu memasukkannya ke mulut Kacu yang masih terus berbicara. Balik ke scan Nokomisu. Setelah kuenya selesai dipanggang, Nokomisu mengoleskan krim dan menaruh stroberi terakhir di atasnya. Kue itu pun selesai. Nokomisu menjauh sedikit untuk memastikan keseimbangan keseluruhannya, lalu menyesuaikan sudut stroberi dengan ringan. Baiklah, segini sepertinya sudah pas. Akhirnya kuenya selesai. Saat Nokomisu mengangguk puas, Yanami dan Shiratama-san bertepuk tangan. Wah, keren, kelihatannya enak. Seperti yang diharapkan dari ketua klub. Ya, benar-benar jadi dengan bagus. Bagus sekali, kelihatannya benar-benar enak deh. Iya, tapi Yanami-san jangan dimakan dulu ya. Saat Nokomisu menarik Yanami yang tanpa sadar mendekati kue, Ibu Yakishio mulai menata sisa bahan. Banyak sekali yang tersisa ya, boleh aku bungkus ulang?
Itu bahan cadangan, jadi kalau berkenan silakan diambil. Boleh, kalau begitu, bagaimana kalau kita membuat satu kue lagi? Semua juga akan makan kan? Ya, tentu saja. Yanami menjawab dengan penuh semangat, lalu mulai bersiap membuat kue kedua bersama Shiratama-san. Sambil melirik mereka, Nokomisu memasukkan kue yang sudah jadi ke dalam kotak. Semoga adikmu senang. Entah sejak kapan, Ibu Yakishio sudah berdiri di sampingnya dan berbicara. Iya, dia selalu yang mengurusku, jadi kupikir sesekali aku ingin membalasnya. Adikmu juga sekolah di Momosono seperti Nagi ya? Kalian berdua bersaudara. Kalian dua bersaudara saja? Kamu anak pertama, Nokomisu-kun? Iya benar. Bagus sekali. Aku juga ingin anakku punya kakak seperti Nokomisu-kun. Orang tuamu bekerja apa? Apakah sering dipindah tugaskan ke seluruh negeri? Ibu Yakishio terasa semakin agresif bertanya. Nokomisu tidak begitu mengerti, tapi mungkin inilah yang disebut obrolan khas ibu rumah tangga. Becir, ini Ibu Yakishio bahaya banget dah. Orang tuaku pegawai kantoran biasa, dan kalaupun ada mutasi, sepertinya masih dalam prefektur. Begitu ya, belakangan ini semakin panas, jadi aku khawatir karena tekanan darah suamiku agak tinggi. Keluargamu tidak ada yang sakit? Ada penyakit bawaan? Keluarga kami semuanya justru sangat sehat. Wah, bagus sekali. Obrolan macam apa ini? Kenapa Ibu Yakishio begitu ingin tahu tentang keluargaku? Saat Nokomisu selesai menceritakan profil keluarga Nokomisu, pintu ruang tamu terbuka dengan keras. Aku pulang. Harumnya enak banget ya. Putri pertama keluarga Yakishio pun pulang. Sambil menyeka keringat, ia mengintip dapur. Loh, baru mau mulai masak? Yanami menyeringai sambil memegang mentega. Lemon-chan, yang mau kita buat sekarang itu tambahan. All you can eat. Mau ikut membuat juga, senpai? Mendengar ajakan Shiratama-san, Yakishio menunjukkan wajah gembira. Boleh, aku juga mau bikin. Saat Yakishio hendak mengeluarkan tangan, Ibu Yakishio menaruh handuk di kepalanya. Lemon, bersihkan keringatmu dengan benar, lalu ganti baju. Baik, Nokun, tunggu ya. Tidak, aku sudah mau pulang. Tinggal sebentar lagi dong. Yakishio entah kenapa mengedipkan mata pada Nokomisu sebelum keluar dari ruang tamu. Seperti biasa, dia memang energik. Sambil mengaguminya, Nokomisu memasukkan kotak kue ke dalam tas, lalu Ibu Yakishio berbisik pelan padanya. Maaf ya, biasanya dia lebih rapi kok. Meski begitu, sebenarnya dia cukup keibuan dan kupikir dia akan jadi istri yang baik. Begitu ya. Nokomisu tidak tahu harus menjawab apa selain itu. Dalam perjalanan pulang dari rumah Yakishio, entah sudah berapa kali Nokomisu menatap kotak kue yang ia genggam. Nokomisu bisa membayangkan wajah Kaju yang terkejut melihat kue buatan tangan. Saat berjalan hati-hati agar tidak mengguncangnya, terdengar suara langkah kaki seseorang berlari mendekat dari belakang. Langkah kaki ini, Oni sama, sudah pulang? Itu Kaju. Kaju berjalan sejadah di samping lalu menatap kotak kue. Kamu membelikan kue ya? Dari toko mana? Rahasia. Kaju pergi dengan siapa? Kalau begitu, itu juga rahasia. Dia berkata begitu sambil tersenyum riang. Entah kenapa, senyum polosnya terlihat sedikit lebih dewasa dari biasanya. Di rambut hitam Kaju yang ia lihat dari atas, terpasang hiasan rambut berbentuk bunga. Hiasan rambut itu lucu. Saat Nokomisu mengatakannya tanpa sengaja, wajah Kaju langsung bersinar dan ia menatap Nokomisu. Iya, ini hadiah ulang tahun dari Konchan. Oni-sama memang selalu tahu segalanya tentang Kaju. Oh, jadi kamu main dengan Kondo-san. Kaju yang rahasianya terbongkar langsung memonyongkan bibir secara berlebihan. Oni-sama jahat. Maaf. Nokomisu tertawa dan meminta maaf. Kaju mengulurkan tangan. Kalau begitu, Kaju akan memaafkan kalau kita bergandengan tangan. Dalam situasi seperti ini, Nokomisu tidak mungkin menolak. Saat Nokomisu menggenggam tangannya dengan jujur, Kaju tersenyum sambil berkata, Kaju, maafkan Oni-sama.
Ya, terima kasih. Mereka bergandengan tangan, tertawa bersama sambil berjalan pulang. Belakangan ini, rasanya waktu seperti ini semakin berkurang. Kacu sedang mempersiapkan ujian masuk, dan Dokumisu juga semakin sering pulang terlambat karena klub sastra. Suatu hari nanti, mungkin kami tidak akan lagi merayakan ulang tahun bersama seperti ini. Hari ini, dia memang pergi bermain ke rumah Gondosan. Tapi suatu saat nanti, sambil melihat Kacu bersenandung di samping, Dokumisu bergumam dalam hati. Sepertinya masih terlalu cepat bagi Kacu untuk punya pacar. Setidaknya setelah dia masuk SMA. Tunggu dulu, meskipun sudah SMA, kemampuan dalam percintaan tiap orang berbeda-beda. Mungkin masih sekitar 5 tahun atau 10 tahun lagi. Pagi-pagi sekali di SMA Suwabuki, di gudang gedung lama yang sepi, terlihat seorang siswi, Asagumo Chihaya dari kelas 2E. Ia terlihat mengintip kabel yang menjalar di balik dinding yang telah ia kupas. Tiba-tiba, cahaya dari dahi Asagumo yang sedang mengintip di balik dinding semakin terang. Ketemu! Tanpa bisa menahan kegembiraannya, suaranya pun terlepas. Ia akhirnya menemukan kabel yang ia cari. Jika menggunakan kabel ini, ia bisa mengakses seluruh sistem audio di gedung lama. Selanjutnya, ia hanya perlu memastikan sampai di mana kabel ini masih berfungsi, lalu menyambungkan bagian yang sudah mati dengan rangkaian baru. Coba guys, minum dulu guys. Saat Asagumo menyusun rencana berikutnya, di dalam kepalanya, ia menyadari ada suara langkah kaki yang mendekati gudang. Asagumo menyelipkan alat-alat yang ia pegang ke balik bayangan benda, lalu berbalik menghadap pintu. Doanya agar orang itu lewat sia-sia. Pintu terbuka dengan keras. Oh, Asagumo-kun rupanya. Orang yang muncul adalah mantan ketua OSIS, Okobaru Hibari. Sepertinya, ia tidak menyangka ada orang lain di sana. Melihat Hibari yang terkejut, Asagumo menyapanya dengan senyum. Selamat pagi, ada keperluan apa sebagai ini? Aku sedang mengadakan kelompok belajar percakapan bahasa Inggris dengan beberapa relawan. Ada whiteboard yang tidak terpakai di sini, jadi aku ingin meminjamnya. Oh, kalau begitu, mungkin yang ini. Asagumo menunjuk whiteboard di dekat dinding, di balik tumpukan kardus. Berdiri sebuah whiteboard tua berkaki. Ah, yang itu. Sepertinya bakal cukup sulit mengeluarkannya. Aku bantu, silakan jangan sungkan. Maaf, barang berat biar aku saja yang... Silakan jangan sungkan. Senpai, tolong bereskan barang yang di bagian dalam. Terdorong oleh semangatnya, Okobaru mengangguk lalu mulai membereskan barang di bagian belakang. Sambil secara alami menutupi lubang di dinding dengan tubuhnya, Asagumo menumpuk kardus di depannya. Bagian sini sudah kupindahkan. Bagian sini sudah kupindahkan. Bagaimana di sana, Senpai? Ya, di sini juga sudah beres. Baiklah, sepertinya bisa digerakkan. Saat memegang whiteboard, Okobaru menatapnya dengan rasa penasaran. Ngomong-ngomong, Asagumo-kun, kamu sebagai ini sedang apa? Itu... Asagumo membuka mulutnya sambil memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku juga ingin mengadakan kelompok belajar dengan teman, jadi aku mencari barang yang bisa dipakai. Oh, Asagumo-kun juga ya? Kalau butuh sesuatu, tanyakan saja padaku. Gerakan Okobaru berhenti saat menggeser whiteboard. Ia menyadari sejumlah alat yang muncul karena barang-barang tadi dipindahkan. Asagumo-kun, ini apa? Entahlah, ya. Okobaru mengambil sebuah papan kecil yang mirip sendok sepatu. Ini alat untuk melepas panel interior. Kenapa benda seperti ini ada di sini? Oh, Senpai tahu. Ada kerabatku yang hobi mengutak-atik mobil. Aku pernah melihat pekerjaannya. Okobaru memandang alat-alat yang bertumpuk secara berantakan. Ada tester dan tang listrik ya. Banyak juga yang belum pernah kulihat. Senpai cukup tahu ya. Orang tuaku punya lisensi teknisi listrik, jadi sejak kecil aku sudah terbiasa. Tiba-tiba, pandangan Okobaru beralih ke arah Asagumo,
Lebih tepatnya ke lubang dinding yang terlihat sekilas di balik tumpukan kardus di belakangnya. Asagumo-kun, bagaimana dengan dinding di belakangmu itu? Oh, ada dinding di sini, ada lubang di sini ya? Asagumo berpura-pura terkejut, seolah baru menyadarinya. Okobaru memindahkan kardus, lalu mengintip lubang dinding itu. Siapa yang membuat lubang seperti ini? Kontraktor mungkin, Asagumo menjawab tegas. Mungkin masih bagian dari pekerjaan mereka. Alat-alat yang dibiarkan di sini juga bisa dijelaskan dengan itu. Mendengar penjelasan Asagumo yang penuh meyakinkan, Okobaru mengangguk jujur. Begitu ya, tapi sepertinya ada alat yang mahal juga. Tidak aman kalau dibiarkan begitu saja. Aku akan membawanya ke kantor administrasi. Aku yang akan mengantarkannya. Mendengar pernyataan Asagumo yang memotong ucapannya, Okobaru tersenyum kecut, lalu mengangguk. Baiklah, kutitipkan padamu. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Ya, terima kasih atas kerja kerasnya. Saat mendorong Whiteboot keluar, Okobaru berhenti tanpa berbalik. Namun, aneh juga. Kata-katanya seolah memancing. Asagumo sempat ragu sejenak, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan kewaspadaannya. Ia pun bertanya kembali. Aneh dalam hal apa? Waktu aku masih kelas 1, panel distribusi listrik gedung lama pernah terbakar karena sambaran petir. Karena sulit diperbaiki, aku dengar instalasi kabel gedung lama kemudian disambungkan ke gedung barat. Seolah menanggapi keheningan Asagumo, Okobaru melanjutkan. Kabel di situ seharusnya sudah tidak digunakan sekarang. Kira-kira kontraktor sedang mengerjakan apa ya? Entahlah, aku tidak tahu. Mendengar nada bicara Asagumo yang berhati-hati, Okobaru melambaikan tangan tanpa berbalik. Ah, jangan dipikirkan. Hanya omong kosong saja. Tidak, itu cerita yang sangat menarik. Meskipun pintu ruangan sudah tertutup, Asagumo tetap menatapnya dengan seksama. Okobaru Hibari, mantan ketua OSIS SMA Suwabuki, yang bukan hanya berbaik hati. Memang, di sekolah ini ada banyak orang yang menarik. Makanya, aku jadi ingin tahu. Asagumo menggenggam tang listrik, lalu kembali menghadap lubang di dinding. Beralih scan di fasilitas pameran di pelabuhan Mikawa, Kamo Meria. Di ruang pamerannya terlihat siswi kelas 2 SMA Suwabuki, Yakishio Lemon. Dengan mulut sedikit terbuka, ia menatap sekoci penyelamat raksasa yang paling mencolok di ruang pameran itu. Dari belakang, seorang gadis berkacamata dengan rambut kepang mendekat. Yakishio Nagi, siswi kelas 1 SMP Mamozono. Saat menemukan kakaknya, ia menutup buku catatan yang sedang ia tulis. Kak, sudah waktunya pindah ke tempat berikutnya. PTW, di momen ini gue skip ya. Intinya di sini sikap Lemon kayak bocil banget lah. Aku melihat sana-sini, sedangkan Nagi malah kelihatan udah dewasa pemikirannya. 12 tahun menjadi adik, Nagi sudah lama menemani kakak seperti ini. Ceria, cepat lari, cantik, dan populer. Hanya karena menjadi adik Lemon, ia sering menjadi pusat perhatian orang sekitar. Namun, kakak seperti itu juga pernah melepas sekumpulan jangkrik yang ia tangkapnya ke dalam kamar saat musim panas dan membuat manusia salju di tengah kamar saat musim dingin. Sepanjang tahun, selalu saja membuat keributan di keluarga Yakishio. Tapi belakangan ini kakaknya terasa sedikit lebih dewasa. Ia sudah tidak memanjat pohon di depan umum dan tidak lagi berjalan keliling rumah hanya dengan handuk setelah mandi. Mungkin dia sudah punya orang yang dia suka, tapi laki-laki yang datang ke rumah tempo hari terlihat tidak bisa diandalkan dan dikelilingi banyak perempuan, jadi sebaiknya dihindari. Saat Nagi memikirkan itu, Lemon tiba-tiba berteriak dari belakang. Kak, berisik, kamu nemu kejadian apa? Aku nemu mayat. Hah? Lelucon macam apa ini? Saat Nagi berbalik, Lemon memegang teropong dengan wajah pucat dan gemetar. Kak, maksudnya mayat itu apa? Saat Nagi bertanya dengan hati-hati, Lemon seperti tersadar lalu bergerak. Aku cek ke sana dulu, Nagi tetap di sini. Setelah menyodorkan teropong ke Nagi,
Lemon langsung berlari menuju tangga darurat. Beberapa menit berjalan kaki dari Kamomeria terdapat gedung konser Liveport Toyohashi. Hari ini tampaknya tidak ada acara, sehingga suasana sekitar sepi. Lemon berlari menyeberangi area parkir yang luas lalu mendekati gedung. Di depan bangunan terdapat kolam dangkal dengan air mancur, dan di depannya seseorang wanita muda terbaring. Sosoknya persis sama seperti yang terlihat dari ruang observasi lewat teropong, membuat keringat dingin mengalir di punggung Lemon. Lemon menelan ludah lalu mendekat perlahan. Wanita yang terbaring itu memiliki rambut panjang coklat muda. Pakaiannya dengan bagian dada terbuka lebar memberi firasat seperti sebuah insiden. Orang ini anggota OSIS. Kata-kata itu tanpa sadar keluar dan ingatan Lemon pun tersentak. Yang terbaring adalah siswa kelas 3 yang pernah bertengkar dengan Tsukinoki Senpai. Saat itu, ujung jari Shikia sedikit bergerak. Lemon buru-buru mendekat dan mengangkat tubuhnya. "Kamu nggak apa-apa?" Saat dipanggil, bulu mata panjang Shikia sedikit bergerak. "Kamu anak klub atletik ya?" "Aku Yakishio dari klub atletik. Ya apa?" "Lebih panas dari yang kukira. Lalu kehabisan tenaga." Shikia mengangkat satu tangan dengan lemah. "Aku mau ke mesin penjual minuman di sana." "Mesin penjual? Baik, serahkan padaku." Lemon mengangkat tubuh Shikia dengan tenaga penuh lalu berlari ke bangku di samping mesin penjual minuman. "Senpai duduk di sini saja, aku yang beli." "Air yang rasa persik." "Baik, ini, silakan." "Tolong minumkan." "Baik, tolong buka mulut." Yakishio memasuki mode junior klub olahraga. Saat ia menyuapkan minuman dari botol plastik, minuman yang tumpah dari mulut Shikia jatuh ke bagian dada pakaiannya yang terbuka lebar. "Maaf, jadi tumpah." Saat Lemon hendak menyerahkan sapu tangan, dari ramping Shikia menangkap tangannya. "Tolong lapkan." "Baik." Bagian itu Senpai lap sendiri saja boleh." Kepalanya pusing gak. Headstroke itu bahaya loh. "Aku tidak apa-apa, sudah membaik." Shikia berdiri dengan goyah lalu berjalan dengan langkah yang jelas belum pulih. "Mau kemana?" "Pulang ke rumah." Mendengar itu, Lemon memutar ke depan Shikia lalu berjongkok membelakanginya. "Aku gendong saja ya." "Boleh. Aku sudah terbiasa, jadi tidak masalah." Bagi Lemon yang pernah berlari beberapa kilometer sambil menggendong Komari, ini bukan hal sulit. Namun saat Shikia naik ke punggungnya, tubuh Lemon langsung diliputi hawa dingin. Tanpa sadar Lemon membeku dan Shikia menyadarkan hidungnya ke tengkuknya. "Ya, wangi." Tangan Senpai dingin. Jangan-jangan Senpai sudah mati? "Kalau begitu, hangatkan." Tangan Shikia meraih bagian dada seragam Lemon. "Karena dingin bukan berarti boleh memasukkan ke tangan bajuku ya." "Rasanya bukan pertama kali menyentuh." "Ini pertama kalinya ada yang menyentuh di situ." Saat itu, seseorang berlari mendekat. Itu Yakishio Nagi. Setelah menenangkan napas sambil menekan dadanya, ia mendorong kacamatanya dengan kesal. "Hak, aku cari-cari kamu. Jangan tiba-tiba lari dong." Nagi kehilangan kata-kata. Wajar saja. Ia akhirnya menemukan kakaknya yang tiba-tiba kabur, tetapi malah melihat kakaknya menggendong wanita asing sambil diraba-raba. Bagi Nagi yang masih berada di masa wajib belajar, informasi ini terlalu berlebihan. "Nagi, ini Senpai dari sekolah." "Ngapain kamu sama Senpai sekolah?" Melihat Nagi yang panik, Shikia bergumam pelan. "Tidak baik untuk pendidikan." Lalu ia turun dari punggung Lemon dan berjalan lemas. "Senpai, sendirian nggak apa-apa?" "Tidak apa-apa. Sudah panggil taksi." Saat pergi, Shikia menoleh sekali, lalu melambaikan tangan. "Sampai nanti." "Ah, iya." Saat Lemon membalas lambaiannya dengan bingung, Nagi menabraknya sambil memeluk. "Kak, orang itu siapa sih?" "Entahlah, siapa ya?" "Shikia Yumeko, siswi kelas 3 SMA Suwabuki." "Oke guys, thanks buat yang udah dengerin.
apalagi yang dengerin sampai selesai, dan see you di next video.